Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yuli Fadifa Channel. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lebih menarik dari Yuli Fadifa Channel. Ingin belajar memasak? Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yuli Fadifa Channel. Oke, seperti biasa teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, to the point aja. Seperti biasa, hari ini Yuli akan membuat konten tentang masakan. Dan kali ini yang dimasak Yuli adalah masakan tradisional Hong Kong pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih digemari oleh orang Hong Kong, yaitu yang dinamakan sebagai clay pot rice ataupun bahasa Hong Kongnya adalah po cai fan. Ingin tahu resepnya? Ikuti videonya. Sebelum membuat po cai fan ataupun clay pot chicken rice, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Antara lain 1 cup beras ataupun 1 gelas beras, lalu 2 lapjong atau 2 sosis kering, 5 butir jamur, dan setengah ayam, 1 butir bawang merah, serta beberapa saus lainnya untuk seasoning atau perasa ayam. Kita mulai untuk marinate ayamnya terlebih dahulu. Saatnya kita marinate untuk marinate ayam, tambahkan 2 sendok makan kecap asin, light sauce. Lalu tambahkan pula 2 sendok makan rice wine, arak beras, minyak goreng secukupnya, dan juga minyak wijen secukupnya. Setelah itu tambahkan pula merica bubuk. Ini adalah lalu sebagai pewarna tambahkan kecap hitam sebanyak 1 sendok makan. Lalu tambahkan pula oyster sauce ataupun saus tiram sebanyak 1 sendok makan pula. 1 sendok saja. Terus masih saya gunakan ini adalah tambahkan pula tepung jagung agar daging ayam nampak lembut. Tambahkan pula sugar ataupun gula. Lalu bisa aduk hingga merata sehingga bumbunya bisa meresap. Setelah merata, diamkan selama 1 jam. Oke, kita beralih pada sosis keringnya. Kita rendam terlebih dahulu kurang lebih 15 menit dengan menggunakan air panas. Usahakan sosis terendam semua dengan air panas sehingga nanti nampak empuk dan mudah saat dipotong ataupun diiris. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Lanjut dengan bahan yang lain, yaitu beras sebagai nasinya. Kita cuci 2 kali saja supaya vitamin nasi tidak hilang. Lalu tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu agar berasnya agak kering. Oke, saatnya kita memotong bawang merah. Kita potong tipis-tipis saja. Lalu sisihkan terlebih dahulu.
Oke, kita beralih pada sosisnya. Sudah nampak begitu lentur. Kulitnya kita buang terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu kaku. Sangat mudah cara mengupasnya karena kita habis merendamnya dengan air panas. Setelah itu, potong miring tipis. Cara membuat po cai fan dengan sosis kering ini tergantung pada anggota keluarga. Mungkinkah keluarga menyukainya, maka bisa menggunakan 1 ataupun 2. Semua itu juga tergantung selera ataupun kesukaan keluarga. Bisa ditambahkan dengan daging lainnya sesuai dengan selera. Nampak banget tipis-tipis ya, supaya rasanya juga nanti meresap pada nasi. Oke, kita siapkan wadahnya dulu. Saya menggunakan panci ini terbuat dari tanah liat. Ya, maka rasanya pun seperti nasi liwet. Oke, kita beralih pada jamur. Jamur kita potong, 1 pieces itu dipotong separuh-separuh seperti ini ya, menjadi 2 bagian. Di sini saya merendam jamurnya, kayaknya masih kurang waktu sehingga nampak sedikit keras ya. Usahakan teman-teman saat merendam jamur itu juga butuh waktu lama sehingga nampak empuk dan lembut. Jadi bagian dalam jamur pun tidak terlalu kering. Setelah selesai mengiris jamur, maka jamur bisa dicampurkan pada ayamnya sehingga jamur mempunyai rasa juga. Oke, saatnya kita memasak. Terlebih dahulu siapkan pancinya dan nyalakan api. Sekiranya sudah panas, bisa dikasih minyak dan ratakan. Setelah panas dan minyak sudah diratakan, bisa ditaruh bawang merahnya, dioseng-oseng hingga harum. Setelah harum, beras yang sudah kita keringkan tadi bisa dimasukkan dan dioseng-oseng. Jangan sampai melengket pada panci. Usahakan tetap dioseng ya. Setelah dioseng setengah kering, bisa ditambahkan dengan air. Nah, ini air sesuaikan dengan ukuran beras yang kita masak. Di sini saya memasak 1 cup beras menggunakan air 250 ml. Setelah ditaruh airnya, jangan lupa tetap diaduk ya supaya tidak lengket pula. Di sini saya mengaduk kurang lebih 10 menit. Sehingga nampak setengah matang. Tutup beberapa menit saja. Nampak banget airnya sangat sedikit sehingga bisa ditaruh daging ayamnya di atasnya. Di pinggir-pinggirnya ditata hingga rapi. Di sini ayam cepat matang teman-teman, sehingga beda dengan ayam yang ada di Indonesia. Jadi cara masak pun juga berbeda. Kalau di Indonesia sekiranya nasi hanya kita oseng sebentar lalu bisa ditambahkan ayamnya, karena ayam di Indonesia menurut saya cara matangnya pun juga agak sedikit lama, butuh waktu. Ditata dengan rapi dan sebelahnya adalah sosis kering, dan juga sepertiganya kita taruh jamurnya sehingga nampak begitu rapi dan nampak menggoda. Setelah semua tertata dengan rapi, sisa saus seningnya bisa ditaruh di atasnya sehingga nasinya mempunyai rasa yang lebih enak pula. Setelah itu direbus sebentar dan pinggir-pinggirnya dikasih minyak sehingga nanti di pinggir-pinggir nampak seperti intip, sehingga nampak begitu kering dan crispy.
Lalu untuk pinggir-pinggirnya pun kita iringkan sehingga matangnya pun hingga rata. Dan pinggir-pinggirnya pun juga seperti ada intip gitu. Jadi punya rasa gurih. Jangan lupa untuk tetap diiringkan hingga merata, diiringkan sebelahnya seperti ini, sehingga nanti intipnya bisa merata antara bawah dan pinggir-pinggirnya. Memang masakan ini begitu tradisional banget pada zaman dahulu ya, hingga sekarang masih banyak digemari orang karena mempunyai cita rasa yang khas dan hingga sekarang masih begitu legendaris. Bagi orang Chinese, Hong Kong, Cina, Taiwan, ataupun dimanapun berada, tapi makanan po cai fan ini berasal dari Cina. Jangan lupa untuk menggunakan api kecil saja sehingga matangnya pelan-pelan tapi merata. Memang butuh kesabaran teman-teman. Wow, rasanya seperti sudah matang ya. Dalam keadaan panas seperti ini, kita bisa tambahkan 1 butir telur dan kita pecahkan terlebih dahulu. Kita masukkan 1 butir telur, taruh di tengahnya. Dan tutup kembali. Rebus lagi sebentar saja biar tambah tanak. Ini sudah mengeluarkan sedikit asap seperti ini, mertanda bahwa itu adalah setengah matang, setengah sedikit gosong ya. Jadi agak kering gitu. Kalau perlu nanti takut gosong bisa ditambahin dengan minyak. Jadi kayak digoreng gitu. Wow, sudah matang. Sudah nampak yummy banget dan enak banget. Ini masakan khas Chinese. Selamat mencoba teman-teman. Pasti rasanya enak banget. Dan inilah rekomendasi dari Yulifa Diva Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk selalu mengikuti video-video yang lebih menarik, terutama dengan masakan Hong Kong ataupun masakan Chinese. And thank you so much for watching my channel.